Viewers live streaming mendadak anjlok. Dari tadinya ratusan, sekarang tinggal satuan. Apa sih harus dilakuin biar lagi? Lu sering gak nih banyak kasus dari klien atau dari member yang ngerasa live streamingnya tuh mendadak viewersnya anjlok gitu, atau hancur aja gitu? Nah, ini udah banyak sih kok ya. Yang sebelumnya itu viewersnya bisa 500, 300, sekarang tuh cuma 20. Mentok-mentok 25 kok. Itu kenapa sih kok bisa kayak gitu? Oke, nah ini juga sebenarnya hal yang gue juga penasaran, dan kebetulan kemarin karena kita timnya datangan dari orang dalam TikTok gitu ya. Nah, dari sini kan kita sempat nih tuh ngobrol banyak, kita bongkar, kita cari tahu apa sih penyebabnya, gimana sih solusinya, dan akhirnya gue ketemu nih lu jawabannya. Wow, apa tuh kok? Spill dong, spill. Nah, pertama nih kalau ngomongin live streaming, gue tuh nggak, kalau misalnya mendadak drop itu kan biasanya bukan karena platform. Kalau kita mikir positif kan kadang bisa aja gini, oh iya nih live-nya jadinya boring gitu, live lu dari tadinya oke, terus udah nggak menarik gitu kan, ya wajar dong. Ternyata si viewers itu bisa drop gitu kan. Nah, tapi ternyata setelah gue ketemu sama orang TikTok, ternyata gue tahu nih ada beberapa hal yang kadang orang nggak sadar gitu ya. Tapi kalau secara garis besarnya dulu nih, yang biar teman-teman tahu apa sih penyebab live streaming kita view-nya anjlok. Yang pertama itu adalah gini, yang perlu kita sadari adalah jumlah seller TikTok sekarang sama dulu beda. Bener gak lu? Bener. Dulu paling berapa ya? Paling nggak sebanyak sekarang. Sekarang tuh makin bertumbuh, baik itu seller maupun afiliator. Betul, gitu. Dan itu juga kan bedanya gini loh, kalau misalnya dulu gitu ya, yang live kan sedikit, bener nggak? Iya, bener. Ya, konten kreator TikTok gitu, yang live itu adalah itu lagi. Bener. Kalau sekarang, kalau kita lihat, itu makin banyak banget. Malah, kalau lu perhatiin lu, sekarang kan banyak artis, influencer, yang mereka juga jadiin TikTok Shop dan TikTok Live itu adalah satu aktivitas utama, bener nggak? Bener. Bener nggak? Nah, kayak contoh nih lu, kemarin, kita sempat ada kolaborasi dengan Tante Ismi gitu ya. Dia kan salah satu YouTuber yang udah besar banget ya. Dan dia cerita, ternyata dia tuh tiap hari nge-live streaming loh di TikTok. Setiap hari? Iya, non-stop ya kok ya? Non-stop. Dan wajar juga dari situ kenapa komisi affiliate TikTok Shop dia gede banget loh. Wow. Gitu, karena ya dia tiap hari live streaming gitu loh. Nah, jadi satu nih, seller banyak, terus persaingan makin banyak, ya wajar yang namanya traffic kebagi. Bener nggak? Nah, tapi kebagi itu kan tapi nggak drop banget ya lu, bener nggak? Nggak mungkin dari 500 total jadi 2 gitu kan. Itu kan jauh banget gitu, bener nggak? Nah, apa nih? Ternyata hal-hal yang bikin kayak live kita tuh dimatiin, tanda kutip, sama TikTok gitu ya. Nah, setelah gue ngobrol, jadi ada beberapa hal. Yang pertama lu, nih kadang orang nggak sadar, ketika kita kena banyak violation nih, pelanggaran, itu bakal bikin live kita tuh emang di-kill. Gitu loh. Ketika kita banyak violation, nah itulah yang bikin live kita tuh kayak dikurangin gitu loh. Kita nggak dikasih jatah gitu loh. Jadi kayak dikurangin aja trafficnya, dibatasi. Oke, jadi kayak akumulasi. Jadi pelanggaran di akun kamu itu akan jadi akun kamu akan mati dengan sendirinya kayak gitu ya kok ya? Iya, dibilangin mati enggak lah, cuman dikurangin aja. Biasa lu dapat 500 atau sekarang cuma dikasih 2 gitu loh. Jadi kayak nggak di-boost gitu loh. Gitu. Nah, terus selain violation juga lo, ternyata selain itu yang ada juga bisa bilang gini loh, violation warning, baru calon violation itu bisa bikin akun kita semacam dibatasi. Oh, ini belum terjadi padahal ya kok ya? Iya, jadi kayak pelanggarannya mungkin baru kecil lah ya, kecil, tapi kayak si TikTok, wah ini lo kerasa kayak gini nih, dianggap AI-nya seperti itu, gitu. Karena kan tahu sendiri, AI TikTok itu sebetulnya terkenal galak banget, iya toh, bener kan? Banyak yang ngomong kan kayak nenek-nenek rempong, ya, bener. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, gini nggak boleh, gitu kan? Ini salah, gitu ya? Betul. Tapi sebenarnya AI itu tujuannya dibuat baik gitu loh. Tujuannya adalah supaya semua orang di komunitas TikTok itu ngerasa nyaman gitu loh. Jadi karena itulah dibuat AI-nya sekenceng itu. Gitu. Cuma yang namanya AI ya pasti ada bocor-bocornya. Bener nggak? Ada robot ya kok ya? Ya tapi mending lu kebayang nih robot ada bocornya ya. Kalau orang suruh ngecekin video TikTok, gila, pusing kan, bener nggak? Ya, ada berapa yang mau dicek? Betul, ada berapa yang mau dicek. Jadi yang pertama, yang paling fatal adalah violation. Kedua, violation warning juga bisa bikin kita kena, gitu kan, kena flag, gitu kan. Dan sebenarnya tentang pelanggaran, hal-hal yang boleh dan enggak, itu kan kita ada bahas ya di video yang lain nih, di video khusus ini, apa aja sih yang nggak boleh gitu loh, biar teman-teman nggak kena, gitu kan. Amit-amit ya, soalnya kalau kena udah ngebangun akun capek-capek, down. Karena kesalahan kita sendiri. Yang nggak baca guidelines ya kok ya. Betul. Tapi tenang, nanti kita ada cara obatnya juga loh. Jadi gue dapat juga nih cara obatnya gitu ya. Jadi pertama tadi violation, kedua violation warning, terus ketiga lo ada lagi gini. Kalau misalnya akun lo itu kena dianggap flag karena ini agak salah sih. Karena dianggap bikin kontennya tuh recording. Tahu nggak?
dianggap itu bukan recording, asli padahal live. kita live. Tapi dianggap rekaman. Dianggap rekaman. Nah, itu bisa bikin akun kita terbatasi juga. Oke. Gitu. Malah itu mah bisa langsung lari ke pelanggaran ya, tapi itu agak sial gitu ya. Nah, kalau kayak gitu ya memang harus ngajuin banding. Gitu loh. Kita harus komplain ini ke jalur yang di video sebelumnya kita sempat bahas, ada jalur regular, VIP, ada jalur reguler gitu ya. Tapi itu membantu banget supaya menyelesaikan masalah. Gitu ya. Kalau teman-teman nggak mau repot ya pakailah jalur VIP, itu lebih gampang. Benar. Jalur reguler juga bisa gitu, cuman ya makan waktu ya. Sabar aja gitu ya, sabar aja gitu ya. Itu bisa gitu ya. Nah, terus selain itu ada lagi yang kadang orang nggak sadar. Tapi ini lebih sesuai lagi, Lebih sesuainya adalah gini, kita kena kita tuh kena misalnya jadi kayak kena flag. Itu karena akun tuh dianggap copycat. Oh, dianggap kita itu melakukan live-nya itu tidak original gitu ya, ya? Betul. Padahal yang sialnya tuh gini, sering banyak seller yang ngalamin bukan mereka yang copycat, mereka lagi nge-live, direkam sama orang lain. Terus orang lain pakai recordingnya yang aslinya yang kebawa. Nah, jadi yang korbannya malah yang kena. Korbannya malah yang kena gitu. Itu beneran suwe sih kok. Itu beneran suwe banget gitu ya. Tapi bisa juga kalau misalnya memang kita teman-teman bisa ngontak ke kalau punya RM-nya ya, sama AM-nya. Ya kan? Kalau misalnya nggak punya ya teman-teman pakai jalur manual atau teman-teman masuk ke agensi. Biar lewat TSP bisa dibantuin supaya trafficnya lebih kebagi, lebih bagus. Benar. Gitu loh. Itu adalah yang berikutnya lagi gitu ya. Jadi ada tadi violation warning, bisa juga dianggap copycat gitu ya. Terus bisa dianggap recording. Terus bisa juga gini, Bu. Memang kadang beberapa kali juga di TikTok bukan dari ini ada aja bug. Oh, oke. Bener nggak? Ada aja bug. Tapi kalau bug mereka ya kok ya. Ya, biasanya sih nggak lama. Jadi kayak 2 hari, 3 hari nanti full hari gitu loh. Kita terusin aja gitu. Nah, kemudian bisa juga gini ada kebagian dari gini. Kita juga sialnya kalau mendadak sepi nih bisa juga karena kita nge-live bareng sama orang yang punya traffic gede. Bener. Jadi gini ya kok, kalau kita mau live streaming, pastikan tidak ada akun besar yang juga live di juga sama dengan kamu. Bayangin, kita seller baru mulai traffic nih kok. Live di jam yang Bunda Korla lagi live kok. Kira-kira gimana itu? Bunda Korla lagi live, Maiden lagi live. Terus kita yang baru seller menengah nih, berharap dari mana trafficnya ya kok ya? Kesedot sama akun besar. Betul, jadi teman-teman juga perlu ngecek gitu ya, jangan sampai ya lihatlah kita lagi live barengnya sama siapa gitu, bener nggak? Nah makanya dari itulah teman-teman perlu ngulik jamnya gitu. Contoh kayak gini, lu kan bentar lagi mau lebaran ya lu, udah mau bulan puasa kan lu, wah itu lu live kata lu yang rame kapan nih lu kira-kira? Menjelang sahur atau abis sahur kok? Betul banget. Makanya di juga kita lagi mau nyiapin nih. Jadi ada live streaming buat di jam segitu gitu. Karena memang itu adalah ramenya gitu loh. Nah, kita pintar-pintar nih. Jadi kalau misalnya nih semua orang lagi rame ngabuburit gitu ya, teman-teman ngejar lagi mau sahur. Nah, itu kan bisa jadi malah teman-teman menang di situ. Karena kita ngelakuin yang nggak orang lain lakuin. Gitu ya. Nah, tadi gue tentang solusinya satu dengan jalur VIP, dengan jalur khusus teman-teman bisa dibantu dari orang dalam. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak bisa gitu ya, apa yang bisa dilakuin lu kira-kira lu biar traffic live-nya rame lagi? Oke, kalau mau nih balik lagi nih traffic live-nya buat rame, yang pertama itu pastikan dulu memang kita ada jam konsistennya ya kok ya. Misalnya kamu live di jam 7 pagi sampai jam 9 pagi, itu lakukan rutin kayak gitu. Tapi nih kalau misalnya memang jam 7 sampai jam 9 nih kok, biasanya rame. Tapi kok tiba-tiba sepi, asumsinya berarti lagi banyak akun yang live di jam tersebut. Kamu geser jam live-nya. Coba ganti di siang, sore atau malam. Gitu. Jadi jangan konsisten boleh jam yang sama, tapi ketika lagi jangan sepi, ngotot. Jangan ngotot. Aku rame jam segini, kayak gitu. Coba ganti, karena habit orang itu kan beda-beda ya kok ya. Betul. Bisa aja emang lagi rame pas jam 7 jam 9 atau pas banget Bunda Korla ikutan live di situ kok. Jadi ganti jamnya, jangan stuck di jam yang sama. Terus gini lu, yang gua dapat lagi ya lu ya, ternyata gini, setiap kategori, kan kategori itu beda-beda ya. Ada orang yang jualan fashion, ada orang yang jualannya tuh FMCG, skincare, kosmetik. Ternyata itu tuh punya style yang beda buat waktu live streamingnya. Oh, itu beda ya kok ya? Beda. Jadi gini, kalau misalnya nih FMCG gitu ya, FMCG itu menurut dari datanya TikTok nih, itu 2-3 jam tuh masih oke. Masih bagus gitu loh. Tapi kalau fashion itu ternyata persaingannya lebih ketat. Jadi kalau teman-teman mau rame gitu ya, mungkin teman-teman perlu lebih lama. Jadi kalau FMCG, kalau misalnya kayak gitu tuh butuh waktu, mungkin bisa live-nya sekitar 6 jam lebih gitu loh, itu lebih bagus. Makanya kadang suka banyak juga kan sekarang yang lagi nge-live tuh sampai 12 jam, 24 jam. Non-stop ya kok? Non-stop, karena ya ganti-ganti hostnya doang nih. Betul, karena itulah yang memang dibutuhin di TikTok sekarang buat rame.
gitu ya. Nah, itu tadi adalah beberapa hal gitu bisa dilakuin dan beberapa kunci nih sebenarnya nih kalau TikTok sepi itu gimana sih gitu. Nah, tapi nih kalau buat teman-teman nih yang pengen belajar gimana sih biar live-nya rame. Nah, kebetulan kita ada event apa nih, Lu? Yes, kita ada event tanggal 25 Februari, ada event Jawara. Di sini kita akan fokus banget bahas live streaming di TikTok, gimana membuat akun kamu itu datangin cuan nih dari live streamingnya. Kayak gitu kok. Jadi pokoknya kita akan bahas dari A sampai Z nih untuk tentang live streaming di TikTok. Rugi banget sih kalau nggak ikutan. Karena kita bisa ikutan itu dari Zoom ataupun datang langsung kok ke sini. Betul. Apalagi nih Lu, nanti di tanggal nanti kita kan punya banyak beberapa talent live juga ya Lu ya. Itu kita bakal minta beberapa teman-teman yang memang sering live dan live-nya itu menghasilin. Karena ada beberapa brand yang kita pegang yang sampai live itu bisa sampai ratusan order gitu. Nanti kita bakal minta mereka buat sharing. Gimana sih Lu caranya gitu loh. Kenapa sih live-nya bisa rame gitu. Gimana sih kalau konversinya bisa besar, dan itu kita bakal bahas di sana. Gitu. Jadi langsung dari host live kita. Betul. Yang udah jagoan. Yang udah ngalamin gitu loh. Ilmunya, gitu ya, spill ilmunya. Dan nanti selain itu kita juga ada workshop namanya Espresso, di mana di Espresso ini kita bakal buka lebih banyak. Jadi kan kalau di Jawara lebih tentang live ya. Kalau di Espresso kita bahas macam-macam, mulai dari bikin produknya, gimana caranya bikin produknya rame, TikTok shopnya kayak gimana, cari afiliatornya kayak gimana, nge-ads-nya kayak gimana gitu kan, dan berbagai hal lainnya. Ya, oke, mungkin itu aja teman-teman obrolan kita tentang apa yang harus dilakuin kalau live-nya mendadak drop view-nya. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.